Hi everyone, welcome back my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube versi Nane Channel part kedua, yaitu tentang kalian stop ngeluh jika ingin menjadi YouTuber. Karena YouTuber itu berproses lama dan kalian butuh sabar, butuh konsisten, butuh tekad yang bulat, butuh belajar. Nah, suatu hal yang kalian nggak coba nggak akan ada hasilnya. Jadi wajib banget kalian ketahui suatu hal yang kalian nggak coba nggak akan ada hasilnya suatu kedepannya. Jadi kalian harus coba, nanti akan tahu proses dan hasilnya guys. Oke. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang stop ngeluh jika ingin menjadi YouTuber. Nah, bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah, kenapa sih aku bisa bilang stop ngeluh? Nah, kalau misalnya kalian menjadi YouTuber, yaitu kalian harus mau bertumbuh, mau belajar, mau berkembang dari konten-konten orang lain, dari buku, dari konten-konten yang sudah berkembang. Kalian harus terus belajar. Nah, poin pertama yaitu stop ngeluh jika ingin menjadi YouTuber, yaitu karena menjadi YouTuber itu adalah proses pembelajaran. Nah, aku bisa bilang kayak gitu karena YouTuber itu butuh proses belajar, butuh bersosialisasi ya. Jadi kalau misalnya kalian jadi YouTuber ya emang butuh proses. Jadi kalian temukan aja passion apa yang kalian suka, nice apa yang kalian minati, di situ kalian kembangkan, kalian asah skill kemampuan kalian. Kalian butuh belajar apa yang kurang dari video kalian, kalian buat tampilan thumbnail yang menarik, judulnya, kata kuncinya. Jadi proses YouTube itu kalau aku bilang satu bulan atau 1 tahun itu dalam proses pembelajaran untuk bisa memenuhi persyaratan. Jadi YouTuber itu butuh pembelajaran agar kalian bisa membuat karya semenarik mungkin. Jadi nggak ada konten kreator itu yang mulai dia langsung hebat, nggak ada guys. Berarti butuh belajar dulu, butuh istilahnya suatu hal itu butuh kayak pengalaman, prosesnya. Nah, di situ kalian bisa temukan mana video-video yang kurang dari video yang kalian temukan gitu. Jadi kalau misalnya itu pasti konten kreator itu belajar bersama konten kreator yang sudah besar, serta kalian itu belajar dari buku-buku yang kalian baca. Next. Nah, poin kedua yaitu menjadi YouTuber itu bisa membuat Anda terlatih dalam public speaking atau berkomunikasi ya. Kalau kalian menjadi konten kreator, nah kalian mungkin terbata-bata dalam berkomunikasi. Nanti pelan-pelan kalian itu pasti lancar dalam komunikasi. Nah, kalian justru butuh belajar itu dari konten kalian. Nah, kalau kalian kurang dalam tekanan nada atau bicara kalian bisa asah pelan demi pelan. Kalian butuh belajar untuk speakingnya, komunikasinya, gimana caranya menyampaikan ke audiens. Kalian itu pasti butuh belajar proses. Nah, jadi kalian itu jadi YouTuber emang butuh belajar dalam komunikasi, public speaking, interaksi, pembelajaran apa manfaat dari video orang atau video yang kalian bawakan, manfaat dari orang nonton video kalian itu apa, edukasinya apa, ilmunya tuh apa. Jadi itu yang kedua, tipsnya menjadi YouTuber bisa membuat Anda terlatih dalam public speaking, berkomunikasi agar penonton itu nyaman dengan video kalian ya guys. Itu penting banget. Next. Nah, poin ketiga yaitu menjadi YouTuber itu bisa melatih mental percaya diri kalian. Nah, kalau kalian mungkin nggak percaya diri sama kemampuan kalian, itu kalian bisa belajar. Kalau kalian malu menjadi konten kreator, kalian bisa buat
aktif tutorial tanpa menggunakan muka kalian. Kalian bisa menggunakan suara kalian aja pakai recorder video gitu. Jadi pakai recorder kalian tampilkan suara aja tanpa memunculkan muka kalian kalau kalian kurang percaya diri. Tapi kalau konten creator itu biasanya harus memunculkan muka. Jadi biar mempunyai terus kepercayaan terhadap audiens. Jadi kalau misalnya kalian itu menyampaikan, pasti kalau kalian menampilkan muka terlihat emosionalnya, nadanya, istilahnya cara penyampaiannya. Jadi itu lebih punya terus kepercayaan ke audiens aja ya. Jadi kalau misalnya YouTuber itu pasti bisa melatih mental percaya diri kalian. Jadi kalian itu tetap butuh belajar agar kalian bisa membuat video-video yang berkualitas. Tentu bisa membuat mental kalian itu percaya dengan kemampuan kalian. Karena setiap konten kreator itu punya skill dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi gimana cara dia penyampaiannya, tetap bertema sama video kalian. Gunakan kata-kata yang mudah dimengerti, gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Jadi itu bisa banget kalian ciptakan dalam konten kalian. Jadi intinya mau belajar jadi konten creator itu mau belajar dari video-video kalian, asa kalian lihat perkembangannya apa dari pengucapannya, dari videonya yang kalian buat itu yang nggak menarik itu di poin mana, nanti kalian koreksi. Jadi konten itu butuh belajar dan kalian itu bisa melatih mental percaya diri kalian lebih tinggi ya. Next. Nah, untuk YouTuber itu pasti ada poin enak nggak enaknya ya. Jadi menjadi YouTuber itu ada poin enaknya. Jadi plus minus ya. Kalau misalnya jadi konten kreator itu pasti kalian istilahnya membuka peluang orang untuk bisa berkomentar di video kalian, membuka kesempatan orang untuk bisa melihat karya kalian. Kalian itu istilahnya bersosialisasi dengan semua orang dengan konten yang kalian buat. Jadi menjadi YouTuber itu bisa mendapatkan penghasilan, kelebihannya mendapat penghasilan, mendapat suatu tawaran, promosi, endorse, paid promote, segala macam dari konten kalian. Jadi kalau misalnya ada suatu brand yang mungkin tertarik dengan penyampaian kalian, dengan suatu konten yang kalian buat, kalau misalnya konten seputar bisnis, mungkin ada orang yang mau endorse seputar bisnis, tentang aplikasi bisnis online, aplikasi penghasil uang atau segala macam, aplikasi buku kas, segala macam, itu kan yang berbau bisnis ya. Mungkin ada suatu brand dari follower yang kalian punya sudah banyak, penayangan hingga jutaan itu, jadi kalian mempunyai terus untuk membuka lebar agar supplier atau orang-orang bisa istilahnya kalian tuh bisa diberi kepercayaan lebih sama supplier ya. Jadi kalau misalnya kalian punya subscriber, follower yang banyak, itu kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari endorse atau paid promote dari video kalian. Jadi kemungkinan ada brand-brand yang percaya sama suatu hal yang kalian sampaikan. Dan nggak enaknya itu YouTuber yaitu kalian pasti mendapatkan komentar-komentar yang setidaknya positif atau negatifnya. Kalian ambil hal yang kiranya baik aja dari video-video kalian. Nah, kalau misalnya itu kalian abaikan aja kalau misalnya kiranya negatif dari video kalian. Karena kalian itu gampang aja kalau misalnya orang itu suka dengan video kalian ditonton, tapi kalau orang itu nggak suka, tolong skip gitu aja sih guys intinya. Next. Nah, poin terakhir yaitu menjadi YouTuber itu akan terus berkembang sampai dia itu bisa menjadi suatu hal yang benar-benar bisa menjanjikan ya. Karena menjadi YouTuber itu pasti terus berkembang dalam proses belajarnya, dalam suatu hal yang kalian lakukan, terus mau belajar. Jadi itu kalian bisa mengasah diri kalian, skills kalian, speaking kalian, berkomunikasi kalian, manfaat dari video kalian, apa sih orang itu istilahnya manfaat apa yang orang terima dari video kalian. Nah, kalau misalnya tutorial YouTube, nah pasti ilmu YouTube. Kalau misalnya tutorial Android, pasti ilmu tentang Android. Nah, begitupun sebagainya. Jadi orang itu manfaatkan
istilahnya kalian buat video yang kiranya bisa ditonton dan diterima orang banyak ya. Jadi menjadi YouTuber itu pasti terus berkembang belajar dari konten-konten kalian. Kalian bisa mengedukasi orang lain dengan suatu hal yang kalian punya dalam bentuk video ya guys. Jadi penting banget. Oke guys, segitu dulu poin penting tentang untuk YouTuber stop ngeluh jika ingin menjadi YouTuber, karena prosesnya memang lama, tapi kalian itu butuh sabar. Memang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi nasib orang itu nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Jadi mungkin ada yang dimonetisasi dalam waktu 8 bulan, 4 bulan, 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih. Jadi kalau kalian beruntung, kemungkinan kalian itu prosesnya cepet, tergantung hoki dari diri kalian ya guys. Aku pun prosesnya itu 1 tahun baru menjadi program partner YouTube, tapi aku jalani prosesnya demi pelan, tetap belajar, tetap berkembang, dan istilahnya kalian bisalah istilahnya terus berkembang di YouTube dan belajar. Nanti suatu saat kalau kalian terus bertumbuh, terus belajar, kalian gak akan pernah grogi menjadi YouTuber ya guys. Oke, segitu dulu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dimengerti kalian. Jangan lupa aku butuh komen, butuh saran tentang video aku. Next aku bikin video apa lagi. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. See you next video. Bye bye.